tidak mungkin melanggar hukum fisika karena benar-benar segala sesuatu di alam mematuhi hukum ini, bukan? Padahal banyak sekali penemuan di dunia, berbagai hal yang melanggar hukum fisika dan membuat para ilmuwan kesulitan menebak. Dalam video hari ini, kami akan memberitahu Anda tentang 10 hal yang bertentangan dengan hukum fisika. Duduklah dengan nyaman dan ayo pergi. Roda persegi, segitiga, segi 8, bujur sangkar, dan segi 6 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roda yang dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar umat manusia. Aneh rasanya berpikir bahwa roda persegi dapat melakukan apa saja selain merusak mobil. Namun, para Mythbusters memutuskan untuk mencoba apakah bisa mengendarai mobil dengan 4 roda persegi dengan mulus. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika Anda memasang 4 roda persegi ke mobil pada sudut yang sama, perjalanannya akan sangat buruk. Selain itu, as roda mobil akan cepat rusak. Namun jika Anda menyesuaikan sudut antara kedua roda menjadi 22,5 derajat, roda akan menyentuh tanah dengan lebih merata. Ditambah lagi, kontak roda ke tanah akan lebih baik yang akan membuat perjalanan menjadi lebih mulus. Selain itu, semakin cepat mobil melaju, semakin lancar perjalanannya. Namun, ini hanya berfungsi di jalan datar karena mobil dengan roda persegi mungkin tidak akan dapat melaju meskipun di tanjakan kecil. Tangan dan timah cair. Logam yang meleleh pasti sangat panas, tetapi suhu timbal yang meleleh tidak setinggi yang Anda kira, hanya 327,5 derajat Celcius. Tetap saja, konyol untuk berasumsi bahwa mencelupkan tangan Anda ke dalam massa panas ini akan membuat Anda tidak terluka. Anda akan segera terbakar, bukan? Jika Anda melakukan ini tanpa mengetahui satu trik pun, maka ya, Anda akan terbakar. Tapi jika Anda terlebih dahulu membasahi jari Anda dengan air, maka kontak cepat dengan logam cair tidak akan membahayakan. Ini disebut efek Leidenfrost. Setelah bersentuhan dengan cairan panas, air yang dioleskan ke benda yang dibenamkan ke dalam cairan akan menguap dengan sangat cepat, menciptakan lapisan pelindung uap. Ingat, efek ini hanya berlangsung sekitar 1 detik, jadi membiarkan tangan Anda terendam air dalam timah cair untuk waktu yang lama jelas merupakan ide yang buruk. Lintasan peluru melengkung. Selama Perang Dunia Kedua, untuk peralatan senjata yang inovatif, spesialis Jerman menciptakan perangkat Krumlauf, laras melengkung untuk menembak dari tempat berlindung. Agak tidak masuk akal untuk mengasumsikan bahwa peluru dengan kecepatan tinggi dapat mengubah lintasan penerbangannya dalam laras melengkung yang tertutup. Anda mungkin mengatakan bahwa peluru hanya akan menembus laras melengkung, tetapi itu tidak benar. Para ahli mampu mengembangkan pipa yang unik. Di ujungnya ada lubang di mana gas turbulen tersebar, sehingga peluru bisa mengubah lintasannya. Tentara Jerman dapat menembakkan senapan STG-44 dengan nozzle melengkung dari sudut atau dari tempat berlindung. Namun, akurasi penembakan menjadi berkurang, dan banyak nozzle pada laras dan kartrid meledak karena tekanan gas tinggi di dalam laras. Selain itu, nozzle ini cukup untuk sekitar 200 tembakan. Sampai saat ini, ada pengembangan dari senapan semacam itu. Misalnya, senapan Israel Corner Shot, dengan kamera sebagai penglihatan untuk laras melengkung. Mesin warp. Saat ini, penerbangan luar angkasa dari berbagai wahana dan angkutan tak berawak berkembang secara aktif. Kita dapat meluncurkan pesawat ruang angkasa tidak hanya untuk menjelajahi tata surya, tetapi juga untuk menjelajahi ruang antar bintang dan galaksi yang jauh. Pengembangan planet terdekat juga masuk dalam agenda, tetapi butuh waktu sekitar 80 tahun untuk mencapainya, bahkan dengan kecepatan cahaya. Belum lagi, dengan kecepatan pesawat ulang-alik biasa, kita harus terbang selama beberapa ribu tahun. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melanggar hukum fisika. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membuat mesin warp yang mengkompres ruang dan waktu di depan pesawat ulang-alik dan mengembang di belakang pesawat ulang-alik. Penggerak warp tidak membutuhkan bahan bakar. Pesawat ulang-alik yang ditenagai oleh mesin ini akan mendistorsi ruang, mengurangi jarak ke lokasi yang diinginkan. Dan selama penerbangan, pesawat ulang-alik akan mengapung dalam semacam gelembung. Terlepas dari kegilaan gagasan ini, NASA dan Chinese National Space Administration telah berhasil melakukan eksperimen untuk membuat perangkat yang memantulkan gelombang mikro di dalam ruang sekitar mereka, dan alat ini tidak memerlukan bahan bakar.
Sejak lama, banyak penemu tertarik untuk menciptakan mesin gerak abadi yang dapat memecahkan masalah habisnya energi dalam sistem mekanis. Pada tahun 1618, orang Inggris bernama Robert Flat menemukan sekrup air, sebuah perangkat yang dapat menggiling biji-bijian yang berputar di bawah aksi pompa yang mengalirkan air ke reservoir internal perangkat dan terus memelihara sumber daya. Ada alat lainnya yang bernama Macintosh Wheel yang menggunakan magnet untuk memutar roda secara konstan. Versi modern perangkat ini menggunakan magnet neodymium yang tidak kehilangan gaya tariknya selama bertahun-tahun, sehingga mendukung putaran roda yang berkelanjutan. Namun perangkat ini tidak menghasilkan energi sendiri karena energi tidak dapat diciptakan dari ketiadaan dan tidak dapat menghilang tanpa jejak. Itu menurut hukum pertama dan kedua termodinamika. Oleh karena itu, mesin-mesin ini bekerja untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak selamanya. Misalnya, mekanisme di sekrup air, cepat atau lambat akan aus dan perangkat akan berhenti. Dan hal yang sama akan terjadi pada roda Macintosh setelah magnet kehilangan gaya tariknya. Gasing. Gasing adalah salah satu mainan paling sederhana di bumi. Namun, gasing terbalik Cina tidak sesederhana kelihatannya karena gasingnya membalik dari atas ke bawah selama rotasi. Situasinya semakin rumit dengan gasing yang dikembangkan oleh ilmuwan Jepang, Tadashi Takeido. Jika gasing ini diputar ke satu arah, ia akan berdiri di atas kakinya. Namun, ini tidak akan terjadi jika Anda memutarnya ke arah yang berbeda. Ilmuwan tersebut tidak mengetahui mengapa hal ini terjadi, tetapi menduga bahwa fenomena tersebut terkait dengan chirality, yaitu ketidaksimetrisan sisi kanan dan sisi kiri gasing. Mengemudi di atas air. Jika mobil dan motor bisa berjalan di air, kita tidak perlu membangun jembatan dan kapal feri. Tentu saja, ini tidak mungkin. Tetapi kita masih bisa berkendara beberapa meter di atas air dengan mobil atau sepeda motor. Dan sepeda motor bahkan melaju lebih baik. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Anda dapat berkendara beberapa puluh meter di atas air dengan sepeda motor dan beberapa meter dengan mobil. Ini karena tegangan permukaan air dan juga karena air mendorong mobil atau sepeda motor jika mereka melaju sangat kencang dan membersihkan jalan di depan mereka, memotong air. Perahu dengan kipas angin. Pada perahu layar biasa, udara bertiup ke arah layar yang mengatur arah perjalanan oleh aliran udara. Ini menciptakan dorongan alami. Tapi, bagaimana Anda membuat daya dorong di atas kapal dengan tenang? Sebuah tim Mythbusters memutuskan untuk menguji bagaimana kipas angin dapat menggerakkan perahu layar. Untuk menciptakan gaya dorong, angin dari kipas angin harus bertiup ke arah layar, yang berarti kipas harus menarik udara di belakang perahu dan dirinya sendiri dan mengarahkannya ke bagian depan perahu di layar. Karena angin ditarik dari belakang, artinya perahu harus berlayar ke arah yang berlawanan. Namun, itu akan tetap melayang ke depan, yang bertentangan dengan hukum ketiga Newton. Ini karena kipas menciptakan gaya buatan yang menggerakkan perahu, meskipun beberapa aliran angin didorong kembali dari layar ke kipas angin. Penyedot debu yang dapat mengangkat mobil. Suatu hari, tim Mythbuster memutuskan untuk menguji seberapa berat benda yang dapat diangkat penyedot debu. Maka mereka melakukan percobaan untuk mengangkat mobil menggunakan penyedot debu dan cangkir hisap. Gaya angkat meningkat secara linear dengan luas penampang lampiran dengan mempertimbangkan penciptaan ruang hampa yang tepat dengan penguatan yang berarti. Yang berarti, semakin besar area hisap penyedot debu, semakin besar gaya hisap itu sendiri. Mythbusters memasang 40 penghisap di seluruh bodi mobil dan menghubungkannya ke nozzle khusus pada selang penyedot debu. Hasilnya, gaya isap penyedot debu meningkat 10 kali lipat dibandingkan gaya isap aslinya. Alhasil, mereka berhasil mengangkat mobil tersebut ke udara hingga ketinggian yang sangat tinggi. Secara teori, Anda bisa mengangkat mobil dengan sedotan, tentunya jika ada area yang luas dan ruang hampa udara padat. Lift luar angkasa. Seperti yang Anda ketahui, orang terbang ke luar angkasa dengan roket. Meskipun efektif, mereka masih membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bahkan, meluncurkan roket SpaceX terbaru membutuhkan sekitar 4 juta bahan bakar TNT. Karena alasan ini, sejak zaman kuno, orang telah memikirkan untuk membuat lift luar angkasa yang mampu mengirimkan satelit dan sumber daya ke luar angkasa dari permukaan bumi melalui kabel yang membentang di seluruh atmosfer. Namun, ketinggian bangunan seperti itu harus melebihi ratusan kilometer. Dan selain itu, struktur
strukturnya sendiri harus beradaptasi dengan perputaran bumi. Perwakilan dari perusahaan konstruksi besar Jepang percaya bahwa dengan benang nano berlian, mereka akan dapat membangun lift luar angkasa yang besar pada tahun 2050. Sekian untuk hari ini. Tulislah di komentar fakta mana yang paling membuat Anda terkesan. Jangan lupa untuk menyukai videonya jika Anda menikmatinya. Dukung saluran kami, subscribe, dan nyalakan lonceng, sehingga Anda tidak ketinggalan video baru kami. Nah, jika Anda punya waktu, lihat beberapa video kami sebelumnya. Terima kasih telah menonton.